Yo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di episode kali ini saya kembali akan membahas soal buku ya. Nah, buku ini berbicara tentang ayah kaya dan ayah miskin. Buku ini sudah saya baca lebih kurang sekitar 18 tahun yang lalu dan lengkap dengan semua kontroversinya. Tetapi kita nggak usah bicara kontroversinya, tapi kita bicara makna yang kita bisa petik dari buku ini. Jadi berjudul Ayah Kaya vs Ayah Miskin. Ya, jadi bicara soal ayah kaya dan ayah miskin, ini saya sadu dari buku aslinya berjudul The Rich Dad and Poor Dad. Saya sendiri sudah baca buku ini lebih kurang sekitar 18 tahun yang lalu ya. Dan memang harus diakui buku ini sangat berdampak, termasuk banyak video saya, itu acuannya kepada Robert Kiyosaki, Anda sendiri juga tahu. Dan memang beliau salah satu guru yang mengajarkan tentang pendidikan finansial yang sangat baik. Nah, Robert Kiyosaki sendiri itu sebetulnya pria kebangsaan Amerika tapi berketurunan Jepang. Ya, dia pertama kali juga pernah merintis bisnis dompetnya bernama Velcro dan akhirnya dia bangkrut. Dan di usia bersama istrinya Kim Kiyosaki, beliau akhirnya berjuang ya sampai dia tidak punya rumah dan akhirnya cuma tidur di kap mobilnya. Tetapi di usia 47 tahun, beliau mencapai yang namanya diinginkan oleh setiap orang, yaitu kebebasan finansial. Financial freedom. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara Rich Dad Poor Dad ini adalah membicarakan dari mana dia pertama kali belajar pendidikan finansial. Nah, dia punya seorang ayah kandung itu yang dinamakan Poor Dad. Ya, jadi memang orang Barat kan begitu ya. Jadi ayah kandungnya sendiri dia istilahkan Poor Dad atau ayah miskin gitu. Sebetulnya kalau dalam hal ini kurang etis ya kalau kita orang timur mengatakan masa ayah kandung sendiri ngomong ayah miskin. Nah, tetapi sebetulnya yang saya ingin sampaikan bukan poin itunya. Tetapi yang poin yang mau saya sampaikan adalah apa yang selalu diajarkan oleh ayah kandung kita atau ayah miskin kita adalah, nah, bekerjalah, sekolah yang pintar, kemudian sekolah yang tinggi, kalau bisa dapat beasiswa, dan suatu saat nanti Anda jadi sarjana dan mudah mendapatkan pekerjaan supaya gaji yang tinggi. Saya kira kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang mungkin tidak kita sadari juga sering diajarkan oleh orang tua kita. Ya, karena waktu itu sangat berbeda. Zaman dulu orang tua mereka hidup di zaman penjajahan ya, di era Perang Dunia Kedua. Jadi sangat tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan saat itu. Dan sangat tidak mudah untuk orang mencapai gelar sarjana saat itu. Dan tidak salah kalau orang tua yang hidup di era tahun 40-30-an pasti akan mengajarkan hal seperti itu pada anaknya. Itu sangat tidak salah. Tetapi ya seperti kita ketahui zaman sekarang sudah sangat berbeda. Sarjana sudah bukan eksklusif lagi. Sarjana sudah sangat berbeda dengan sarjana yang 50-60 tahun yang lalu. Waktu itu sangat eksklusif, sekarang mungkin hampir setiap orang bisa jadi sarjana. Nah, oleh sebab itu Robert Kiyosaki berkata bahwa beliau memberikan pandangan hidup kedua orang tuanya. Nah, Rich Dad itu adalah ayah kayanya. Nah, ayah kayanya mungkin dalam hal itu ya semua kontroversinya saya nggak mau bahas. Tetapi yang kita mau bahas di sini adalah cara berpikir ayah kayanya. Itu yang kita harus bahas. Nah, memang oleh sebab itu ayahnya itu lahir dari seorang di Hawaii ya di Amerika. Kemudian beliau itu adalah seorang yang sangat kompeten di bidang pendidikan. Kemudian dia menjadi seorang kepala pendidikan di Hawaii. Ayah kandungnya adalah seorang yang berpendidikan sangat tinggi, sangat cerdas. Bahkan ayahnya mendapatkan pendidikan sampai PhD, Philosophy Doctor, S3. Kemudian melanjutkan sekolah di Stanford University, University of Chicago, Northwestern University. Nah, ayah miskinnya itu semua biaya pendidikannya hanya menggunakan beasiswa. Keren sekali kan? Ya. Tetapi Anda harus tahu, ini ceritanya belum selesai. Untuk pendidikan tingginya, Robert Kiyosaki menyebutkan bahwa ayah miskinnya atau poor dad-nya itu karena meskipun sukses di pendidikan dan karir, pada akhir hidupnya dia meninggalkan banyak utang dan tidak kaya sama sekali. Sedangkan ayah satunya atau adalah ayah kayanya, dia belajar tentang filosofi uang dan kebebasan finansial. Ayah kayanya tidak memiliki pendidikan tinggi seperti ayah miskinnya, bahkan tidak lulus pendidikan setingkat 8. Nah, itu seperti mungkin di Indonesia seperti SMP atau SLTP. Dan tapi di akhir hidupnya dia menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Dia memiliki beberapa perusahaan, dia juga memiliki beberapa minimarket, dan dia salah satu orang terkaya di Hawaii. Keduanya adalah orang yang sukses di bidangnya, tetapi yang satu di kebebasan finansial, yang satu di bidang akademis. Dan berakhir dengan hasil yang sangat berbeda.
Pada saat ayah kayanya belum kaya dan ayah miskinnya belum miskin, kedua orang ayahnya ini adalah orang yang berusaha keras dan sukses di bidangnya. Ayah miskinnya bekerja keras di jalur pendidikan dan ingin hidup tenang sebagai pegawai pemerintahan, mungkin di Indonesia seperti PNS, sedangkan ayah kayanya berusaha keras untuk membangun kerajaan bisnisnya. Kedua ayah Kiyosaki ini memiliki cara pandang yang sangat berbeda terkait uang, pengelolaan, dan tujuan finansialnya. Ayah kayanya mengatakan bahwa kehabisan dan kekurangan uang adalah sumber dari kejahatan. Sedangkan ayah miskinnya berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita lihat dari sini sudah terjadi perbedaan dari cara berpikir dari kedua orang tersebut. Ayah miskinnya hanya sedikit menyinggung tentang masalah finansial. Dan dia selalu sensitif kalau bicara masalah finansial. Dan bagaimana memperolehnya, sedangkan ayah kayanya setiap hari mengasah otaknya untuk mempunyai kecerdasan finansial. Dan akhirnya mengembangkan bisnisnya. Berikut beberapa perbedaan pandangan ayah miskin dan ayah kaya. Ada 10 poin. Di sini kita bisa tahu apa yang bisa kita pelajari dari cara berpikir yang berbeda dari kedua orang ayah. Yang pertama, ayah miskinnya dia selalu berbicara rumah adalah aset. Kata-kata ini terkesan benar, rumah adalah aset. Tetapi ayah kayanya rumah adalah liability atau hutang. Kenapa kok bisa demikian? Kalau dipikir-pikir masuk akal. Misalkan kalau rumah itu kita pakai sendiri, rumah itu sebenarnya tidak menghasilkan hasil apa-apa. Rumah itu cuma kita nikmati. Bahkan kalau rumah itu tidak kita miliki, rumah itu kita jual atau kita kontrakkan, sebetulnya hasil nilai kontrak tersebut, kalau 2 tahun, 3 tahun kemudian, maka hasil nilai kontrak itu kalau bagus sih nggak apa-apa. Tapi seringkali kalau kita hasil uang sewa kontrak itu untuk merenovasi rumah kita sekali lagi, itu kalau dipikir-pikir hasilnya nggak sepadan dengan aset daripada rumah tersebut. Sedangkan berbeda dengan ayah kayanya. Ayah kayanya selalu berkata, rumah adalah liability. Rumah itu justru tidak menghasilkan aset yang signifikan atau passive income yang signifikan. Nah, ini kedua cara perbedaan cara berpikir. Masuk akal juga kalau saya pikir-pikir masalah perbedaan rumah adalah aset itu bagi ayah miskinnya. Sedangkan kedua, ayah miskinnya berkata, saya tidak mampu melakukannya. I cannot do it. Sedangkan ayah kayanya dia berkata, how I can do it. Ya kan? Dia selalu berkata, bagaimana supaya saya bisa lakukan. Ayah miskinnya selalu pesimis. Ayah miskinnya selalu berkata, saya nggak mampu melakukannya, nanti akan mematikan otak kita. Karena dengan pertanyaan tepat, pikiran akan terbuka dan akan berusaha menemukan jawabannya. Nah, poin yang ketiga, ayah miskinnya selalu berkata, alasan saya tidak kaya karena kamu nak. Karena uang saya habis, karena membesarkan kamu, makanya kamu harus cari beasiswa supaya tidak membebani ayah. Sedangkan ayah kayanya, dia berkata, alasan saya harus menjadi kaya itu karena kamu nak. Kenapa? Karena kamulah sumber inspirasi ayah untuk bekerja lebih bersemangat. Dan ayah harus mempunyai suatu pendidikan finansial yang baik, supaya suatu hari ayah juga bisa menghidupi kamu tanpa harus memusingkan masalah finansial. Kedua cara berpikir yang berbeda. Yang keempat, ayah miskinnya berkata, saya tidak tertarik dengan uang. Bahkan dia sensitif kalau bicara masalah uang. Sedangkan ayah kayanya dia berkata, money is power, uang adalah kekuatan. With money I can buy everything, dengan uang saya bisa beli segalanya. Dengan uang saya bisa membantu yayasan yatim piatu. Dengan uang saya bisa membantu anak-anak terlantar. Saya bisa membangun tempat yayasan untuk fakir miskin. Dengan uang saya bisa membangun yayasan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Dengan uang saya bisa membangun rumah sakit. Dengan uang saya bisa membantu orang untuk hidup lebih sukses. Dengan uang saya bisa membangun tempat ibadah. Wow, banyak sekali impiannya ayah kaya. Nah, ini dua ini cara berpikir yang berbeda. Poin yang keenam, ayah miskinnya selalu berkata, bayar aku yang terakhir. Pay me later. Sedangkan ayah kayanya selalu berkata, bayar aku yang pertama, pay me first. Jadi ayah kayanya selalu mengambil keuntungan dari pendapatannya dan meletakkan uang itu kembali hasilnya di dalam akun investasi untuk membeli aset-asetnya. Sedangkan ayah miskinnya membelanjakan hampir semua uangnya pertama dan tidak pernah untuk berpikir investasi. Karena apa? Begitu gajian langsung habis untuk bayar kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Tidak ada lagi yang bisa diinvestasikan. Sedangkan ayah kayanya selalu membangun bisnis dan hasil uangnya itu bukan digunakan untuk apa, dia gunakan sebentar tapi dia selalu alokasikan lagi untuk asetnya. Wow, berbeda sekali cara berpikirnya. Yang kedelapan, ayah miskinnya selalu belajarnya hanya dari kata-kata pendidikan. Ya, bagi dia pendidikan yang penting, dapat nilai yang bagus, sekolah yang tinggi, itu yang paling penting. Tapi ayah kayaknya berkata, belajarlah dari kata-kata keuangan, finansial. Kata-kata adalah tools kamu yang paling powerful. Memang kita tahu sendiri di Indonesia mungkin agak sensitif kita bicara soal uang lah, miskin lah, sensitif banget kalau kita bicara seperti ini. Tetapi sebenarnya kata-kata ini benar. Nah, jadi Anda jangan berpikir bahwa kenapa bisa terjadi kemiskinan. Karena salah satunya kita kurang pendidikan finansial, seperti layaknya ayah kaya ini.
Tetapi karena kita minim pengetahuan finansial, sehingga mungkin kondisi finansial kita sampai hari ini masih bermasalah. Nah, coba Anda berpikir baik-baik. Ya, mungkin ini budaya orang Amerika, tapi kalau diterapkan di Indonesia, ada masuk akalnya juga. Kenapa? Karena seringkali kehidupan kita tidak jauh lebih baik, bukan karena kita itu tidak bisa mencari uang, tapi karena lemahnya pendidikan finansial. Nah, yang ke-9, dia berkata, ayah miskinnya berkata, aku bekerja untuk uang. I work for money. Sedangkan ayah kayanya dia berkata, money works for me. Uang bekerja untuk saya. Nah, yang satu dia harus bekerja untuk dapat uang, ayah miskinnya. Ayah kayanya, saya bekerja untuk membangun aset, dan suatu hari aset inilah yang harus menghasilkan uang untuk saya. Karena saya tidak mungkin menukar waktu saya seumur hidup untuk bekerja. Karena saya suatu hari harus bebas. Dan aset inilah yang bekerja untuk saya. Dan uang inilah yang akhirnya uang inilah yang akhirnya mengejar saya. Ini dua cara yang berbeda, ya. Sedangkan yang ke-10 yang terakhir, ayah miskinnya berkata, berpikir untuk menghasilkan uang akan menyelesaikan masalah keuangan. Sedangkan kalau ayah kayanya dia berkata, mengetahui pendidikan finansial adalah jawaban atas masalah keuangan. Nah, seringkali ayah miskinnya berkata bahwa ketika Anda punya masalah uang, Anda cari uang lebih banyak lagi untuk menutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Sedangkan ayah kayanya, dia berkata, ketika Anda punya masalah keuangan, Anda harus berpikir bagaimana, kenapa masalah keuangan ini harus diselesaikan. Karena Anda lemahnya pendidikan finansial, Anda tidak tahu cara bangun aset, sehingga seumur hidup Anda selalu bermasalah terus dengan masalah keuangan. Wow, fantastis sekali perbedaan cara berpikir dari dua orang tersebut. Akhirnya kaya, aset, liabilitas, dan kebebasan finansial itu sesuatu yang masuk akal. Jadi Anda jangan takut menjadi kaya. Anda jangan alergi dengan kata kaya. Dan Anda juga jangan sensitif dengan kata miskin. Ya, seolah-olah kalau Anda dengar kata miskin itu sudah seperti seolah-olah saya menghina Anda. No, saya tidak, I don't want to insult you. Saya tidak ada pemikiran sedikit pun untuk mau menghina Anda. Ya, di sini. Tapi yang kita berpikir, dan dia di sini juga bukan berarti menghina ayah miskinnya, tidak. Tapi di sini dia cuma menganalogikan tentang bagaimana dua cara berpikir yang berbeda tentang dua ayah tadi itu bisa menentukan nasib seseorang 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun ke depan. Ya, jadi sahabat entrepreneur, hari ini yang kunci yang terpenting adalah yang bisa membuat Anda kaya raya bukan berapa uang yang Anda hasilkan, bukan berapa gaji yang Anda miliki, tapi berapa banyak uang yang bisa Anda tabung, bisa Anda simpan, dan dari aset yang Anda simpan tersebut bisa mempertahankan hidup Anda tanpa Anda harus mendapatkan uang lagi. Itu yang selalu diajarkan oleh ayah kayanya di dalam buku Rich Dad Poor Dad ini. Dan ayah miskinnya selalu dia mengajarkan itu. Oke, demikian sahabat entrepreneur untuk review buku untuk kali ini. Saya senang sekali bisa berbagi tentang kisah Rich Dad and Poor Dad, bagaimana ayah kaya vs ayah miskin, cara berpikir mereka, dan buku ini menjadi mega bestseller di seluruh dunia, sudah terjual di lebih dari 40 negara, dan sampai hari ini masih ada di toko buku Indonesia. Silakan miliki bukunya, saya sudah review untuk Anda, bagus sekali, dan semoga Anda juga berminat, dan Anda bisa membuka cara berpikir dan wawasan Anda. Oke, bila Anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like, berikan komentar-komentar positif Anda, dan jangan lupa subscribe, ya. Ada 2 video di sini, silakan ditonton untuk menambah wawasan Anda. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.